Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Suwati Dewi Asrika STMM dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Islam 45 atau Unisma Bekasi. Pada kali ini saya akan menayangkan presentasi dengan tema materi yaitu konsep perencanaan kapasitas dan break-even point atau BEP dan analisanya. Baik, mari kita membuka tentang tema kita yaitu konsep peranan kapasitas dan break-even point atau BEP dan analisa BEP. Apa pengertian kapasitas produksi? Kapasitas produksi merupakan hasil produksi maksimal yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Menurut SUMA 2009, pengertian kapasitas mempunyai 3 perspektif. Satu yaitu kapasitas desain, yaitu menunjukkan output maksimal pada kondisi ideal di mana tidak terdapat konflik penjadwalan, tidak ada produk yang cacat dan perawatan yang rutin. Yang kedua adalah kapasitas efektif, yaitu menunjukkan output maksimal pada tingkat operasi tertentu. Pada umumnya kapasitas efektif lebih rendah daripada kapasitas desain. Yang ketiga adalah kapasitas aktual, yaitu menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual dapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai manusia, material, dan modal yang diperlukan untuk memproduksi produk pada satu periode tertentu masa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau peramalan. Perencanaan produksi dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu, yaitu perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional adalah menentukan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan baku, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Yang kedua adalah perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi lebih dari 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Perencanaan produksi jangka panjang melihat isu yang penting berupa fasilitas yang akan dibangun, jenis mesin yang akan dibeli, atau produk yang akan dijual. Tujuan dan perencanaan kapasitas produksi adalah meramalkan permintaan produksi yang ditanyakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Kedua adalah menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu.
ketiga, menetapkan keseimbangan antara kebutuhan produksi, teknik, pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi yang dibutuhkan. 4. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu produksi. Perencanaan kapasitas terbagi jadi dua. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang, jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak masa yang akan datang. Menghadapi kondisi seperti ini, untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja, melakukan subkontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi perubahan permintaan. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, yaitu meningkatkan jumlah sumber daya seperti penggunaan kerja lembur, penambahan tenaga kerja, pemberian kesempatan kerja secara paten, kontrak kerja. Kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya melalui mengatur rekrut kerja, menetapkan schedule. Yang ketiga, memodifikasi produk, yaitu menentukan standar produk, melakukan perubahan jasa operasi, melakukan pengawasan kualitas. Yang keempat, memperbaiki permintaan, yaitu melakukan perubahan harga, melakukan perubahan promosi. Yang kelima, tidak memenuhi permintaan, yaitu tidak mensuplai semua permintaan. Perencanaan kapasitas jangka panjang, yaitu merupakan strategi operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misal, rencana untuk menurunkan biaya produksi peduli dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kapasitas produksi. Permasalahannya adalah berapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar biaya produksi seminim mungkin. Yang perlu dipertimbangkan adalah pola permintaan jangka panjang. Kedua, siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka merencanakan kapasitas jangka panjang adalah strategi melihat dan menunggu atau wait and see strategi. Adalah kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen sudah naik. Yang kedua, strategi ekspansionis adalah kapasitas selalu di atas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan produk. Metode perencanaan kapasitas produksi. Masalahnya, berapa jumlah dan jenis produksi yang harus dihasilkan perusahaan dalam waktu tertentu agar memperoleh keuntungan maksimum atau biaya minimum, yaitu luas produksi optimum, kapasitas produksi optimum. Faktor yang harus diperhatikan adalah 1. Kapasitas bahan baku, jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. 2. Kapasitas jam kerja mesin, yaitu jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan
kegiatan produksi. Yang ketiga, kapasitas jam tenaga kerja. Itu jumlah jam tenaga kerja normal yang mampu disediakan dan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan jam kerja yang berlaku. Yang keempat adalah modal kerja, yaitu kemampuan penyediaan dana untuk melaksanakan proses produksi. Metode perencanaan kapasitas produksi satu itu metode break-even point, yang kedua metode linear programming atau LP, yang di atas metode grafik yaitu model dengan dua variabel keputusan. Metode simplex yaitu jika produk yang dihasilkan lebih dari dua variabel linear maupun non linear digunakan untuk menentukan kapasitas produksi. Metode break-even point. Break-even point adalah atau BEP adalah suatu keadaan di mana total pendapatan atau total revenue atau TR misalnya sama dengan total biaya atau total cost atau DC. Jadi BEP adalah TR total cost tadi sama dengan DC, yaitu TR total revenue sama dengan total cost atau TR, atau laba sama dengan 0. Jadi tidak itu tidak. Atau kontribusi margin sama dengan fixed cost, CM sama dengan break-even point. Apa itu break-even point? Adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Atau suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak memperoleh kerugian. Apa itu laba dan rugi? Laba usaha adalah kelebihan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha jika dibandingkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Rugi usaha adalah suatu kondisi di mana jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima. Yaitu bisa dikatakan laba sama dengan profit sama dengan untung atau keuntungan. Kalau rugi sama dengan loss atau sama dengan kerugian. Manfaat break-even point. Satu, profit planning, yaitu alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah evaluasi, mengevaluasi laba dan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mudah dipahami, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan analisa break-even point adalah suatu teknis analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Komponen break-even point atau BEP yaitu satu, biaya variabel atau variabel cost disebutkan dengan VC. Yang kedua, biaya tetap bisa disebut dengan fixed cost atau disebutkan FG. Yang ketiga, harga jual yaitu selling price atau disingkat B. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah pengeluarannya cenderung tetap dan tidak tergantung pada jumlah produksi.
contohnya biaya sewa, biaya gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya internet, biaya asuransi. Ini ada tidak tergantung dengan jumlah produksi besar dan kecil biaya ini adalah kita keluarkan. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya cenderung berubah-ubah dan tergantung pada jumlah produksi. Contoh, biaya bahan baku, biaya bahan pendukung, upah, tenaga kerja produksi. Semakin banyak konsumen, semakin menambah manfaat dan setiap harinya besar dan baik. Itu yang dinamakan yang harga jual atau price sales. Adalah harga sebuah produk atau harga setiap unit produk baik berupa barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Harga jual sama dengan harga pokok produk ditambah laba. Cara menghitung efektivitas BEP. Untuk menghitung BEP kita bisa hitung dalam bentuk unit atau price tergantung untuk kebutuhan. Untuk memperhitungkan BEP unit, yaitu jumlah unit atau produk atau jasa minimal yang harus diproduksi atau dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Rumusnya yaitu BEP unit sama dengan fixed cost, jumlah biaya tetap dibagi dengan harga price dikurangi variable cost atau variable. Sedang BEP dalam rupiah yaitu jumlah pendapatan minimal yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami rugi. Rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel atau variabel cost dibagi P bagi atau dibagi price. Hasilnya itu sini ada keterangan fixed cost yaitu berarti yaitu biaya tetap, price harga jual per unit, variabel cost biaya pada unit dan sales atau sama dengan sales harga jual. Titik BEP ini bisa berubah karena beberapa hal, yaitu perubahan harga jual per unit, perubahan biaya variabel, perubahan biaya tetap, dan perubahan komposisi sales mix atau jika penjualan lain atau multiple. Ini contoh mencari BEP poin. Di sini sudah diketahui bahwa harga per unit bulan pertama adalah 100. Variable cost di sini ada komponennya yaitu fixed cost, harga jual, fixed cost, variable cost, jualan, revenue, total cost dan liability. Kalau harga ini dihitung per bulan, yang bulan pertama yaitu 100, kalau variable cost ini selalu memang tetap, tidak berubah walaupun penjualannya itu berubah atau harganya itu berubah. Variable cost menyesuaikan dengan bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan produksinya. Ini penjualan produksinya dan ini tentunya adalah total pendapatan biaya. Bulan pertama ini adalah 100. Harganya total cost-nya tetap, variabelnya biayanya 250,
penjualannya 5.000, dan hasil adalah total pendapatan ini adalah yaitu penjualan kali harga produk, semua produk yang terjual dikali harga itu adalah total pendapatan harus diterima. Sedang total biaya yaitu variable cost ditambah dengan cost. Ini adalah total biaya ya. Total biaya yang dikeluarkan memang variable cost tambah cost ini adalah dikeluarkan. Dan laba rugi adalah biaya pendapatan dikurangi dengan total biaya. Kalau jual 100, harga 100 penjualannya itu 5.000, maka pendapatannya yang mendapatkannya adalah 500.000. Sedang biayanya adalah 1 juta karena variable cost tambah variable atau fixed cost tambah variable cost sama dengan 1.750.000. Maka pendapatan dikurangi dengan biaya akhirnya mendapat kerugian. Jadi rugi 1.250.000. Berarti harga 100 penjualan dengan penjualan 50 itu adalah rugi. Hanya bulan kedua kita mencoba dengan 200. Dengan 200 ternyata masih merugi. Kita dengan menjual dengan harga 300 dan ternyata juga masih rugi 400, ternyata masih rugi 500 atau 500 ternyata masih rugi 250, dan 600 ternyata tidak rugi dan tidak rugi. Nah, disinilah yang dinamakan BEP, yaitu poin tidak untuk emas. Kalau ingin bisa beruntung dengan harga atas 600 berarti, yaitu kalau mau tambah harga 700, kalau mau keuntungan bisa mendapat keuntungan 250 berarti di harga 700, kalau 800 berarti keuntungan 500 sampai 900 keuntungan 900. Dan bisa juga kalau keinginan keuntungannya berapa di sini bisa dimasukkan ke tabel, jadi bisa mempunyai harga yang sesuai dengan keinginan lingkungan. Ini untuk mencarinya ya tadi total revenue sama dengan total penjualan harga. Baik, kita kasih contoh soal. Ini ada suatu perusahaan kaos ya. Ini adalah fixed cost biaya yang setiap bulannya ini tidak berubah. Biaya tetap namanya cost, yaitu gaji pegawai, gaji pemilik, ada sewa tempat per bulan, promosi. Ini total biaya tetap per bulan adalah 13.500.000. Sedangkan biaya produksi atau biaya yang berubah-ubah setiap harinya adalah bahan baku kaos, sablonnya sesuai dengan bahan baku, listrik air juga kadang sesuai dengan banyaknya pemakaian listrik, dan proses produksi dan kebersihan dan lain-lain. Ini adalah jumlah biaya produksi. Bisa dikatakan ini adalah biaya variabel. Cara penyelesaiannya adalah kita mencari BEP unit. Berapa unit? Ini adalah biaya tetap, costnya tadi 13.500.000.
dibagi dengan harga per unit. Nanti harga per unit 150, sedang biaya variabel tadi 75.000. Jadi biaya tetap tanda kurung kita ikuti dikerjakan dulu, makanya jadi 150 kurang 2.000 jadi 78.000, maka biaya tetap dibagi 13.500.000 dibagi 78, maka 173 unit. Saat inilah PEP akan mengalami PEP, yaitu saat 173 unit yang diproduksi. Berapa rupiah? Yaitu BEP tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Dan kontribusi margin tadi rumusannya adalah harga per unit. Jadi 13 biaya tetap, 13 tetap. Jadi 78.000 ini adalah kontribusi marginnya dibagi harga per unit. Itu 140. Maka hitungannya jadi 13.500.000 dibagi 0,52, hasilnya 25.961.538. Ini adalah break even point. Saat dapat uang segini ini 25.961.538 ini adalah dalam keadaan BEP, tidak merugi dan tidak. Jika target laba di per bulan kita tentukan 5 juta. Berapa BEP labanya? BEP laba yaitu biaya tetap ditambah target laba bagi harga per unit dan biaya variabel per unit. Maka biaya tetap 13.500.000 ditambah target laba yang kita akan tentukan 5 juta bagi harga per unit 150.000 dan biaya variabelnya 72.000. Maka BEP laba 13.500.000 ditambah laba 5 juta mendapatkan 18.500.000 bagi hasil dari margin. Jadi 78.000. Maka BEP laba sama dengan 237 unit atau 237 unit dikali 150 sama dengan 2. Ini 237 unit inilah akan mencapai laba 5 juta yang diharapkan, dengan labanya adalah sebesar 65 juta. Kesimpulan, penting untuk mengetahui komponen-komponen biaya produksi, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan lain-lain, agar kita dapat menghitung BEP dengan lebih akurat. Yang terpenting dari hasil perhitungan BEP adalah kita akan mempunyai gambaran untuk alokasi keuangan, terutama biaya dan strategi bisnis dalam usaha. Jika mendapati angka yang terasa berat, maka kita mungkin perlu mempertimbangkan biaya-biaya dan harga jual. Dengan produk proyeksi BEP, maka kita mengerti berapa banyak penjualan harus terjadi. Maka kita akan berpikir bagaimana cara menjualnya atau promosi. Setelah berjalan, kita akan semakin paham komponen produk apa yang efektif
memberi keuntungan dan berpotensi membawa kerugian. Itu semua, maka fungsi laporan keuangan laba rugi menjadi sangat penting. Oke, ini ada quotesnya dari Stephen Noble. Memiliki tujuan tanpa perencanaan seperti ingin melakukan perjalanan ke tujuan tanpa peta. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi pada hari ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada kata saya yang kurang berkenan, hati kalian mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.